Shalom guys, jumpa lagi dengan saya, Pastor Fani Pendong, dalam link YouTube Fani Pendong TV. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulainya, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau kembali belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti supaya kami dapat belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan kami bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan catatan atau mempersiapkan notes untuk mencatat dan mengambil rema dari firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini judulnya adalah compare, ya, compare. Dibandingkan atau membandingkan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membacanya dari surat Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Yakobus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita akan lihat dalam versi mudah dibaca, Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu hanya mengingat diri sendiri dan menyimpan kecemburuan di dalam hatimu, tidak ada alasan pada kamu untuk sombong. Kesombonganmu adalah dusta yang menyembunyikan kebenaran. Hikmat seperti itu bukan dari Allah, melainkan dari dunia dan tidak rohani dan berasal dari iblis. Sebab di mana ada kecemburuan dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Teman-teman yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar daripada firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya tidak ada yang namanya perasaan iri hati atau perasaan mementingkan diri sendiri atau perasaan di mana di dalamnya menyimpan sebuah kecemburuan. Iri hati adalah tanda ketidakdewasaan kita melihat orang lain itu bahagia dan melihat orang lain itu berhasil. Bahkan dalam statement lain mengatakan bahwa orang yang iri hati adalah orang yang meragukan potensi dalam dirinya sendiri. Saya berharap, saya berdoa, semua orang-orang muda, engkau yang menyaksikan YouTube ini, menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, engkau dan saya belajar untuk tidak menyimpan kecemburuan, untuk tidak menyimpan iri hati. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 10 sampai 11. Kejadian 37 ayat 10 sampai dengan 11. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud penyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dalam cerita ini Yusuf memberitahukan mimpi yang dia dapatkan dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Bahkan juga kepada orang tuanya. Namun ternyata ketika mimpi itu disampaikan, ketika mimpi itu diberitahukan, responnya bukanlah respon yang baik. Kejadian 37 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 37 ayat 18 sampai dengan 20. Selanjutnya dikatakan, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, inilah lanjutan dari sebuah kisah cerita ketika mimpi itu diberitakan.
Ada orang-orang sekitar kita, ketika kita memberikan maksud, tujuan, passion, dream yang kita ingin raih, nyatanya ada orang-orang yang tidak sependapat dengan apa yang kita dapatkan. Yusuf mendapatkannya bukan dari dirinya. Yusuf mendapatkan mimpi itu, passion itu dari Tuhan. Sekali lagi, responnya beda, ekspektasinya beda. Orang-orang di luar sana melihat apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin capai, nyatanya tidak semua mereka memiliki energi positif. Tidak semuanya akan mensupport, akan mendukung kita. Ada orang-orang yang tidak suka sependapat dengan kita, atau ada orang-orang yang iri hati. Celakanya, ketika kita pun menyimpan iri hati, ketika kita mulai dibanding-bandingkan, di-compare satu dengan yang lain, maka yang tersimpan adalah sebuah envy atau iri hati. Iri hati jika tidak dibereskan dapat menular. Iri hati jika tidak dibereskan dapat merencanakan sebuah kejahatan. Bahkan iri hati yang tidak dibereskan juga akan menimbulkan pelanggaran, kesalahan, dan dosa selanjutnya. Come on guys, hati-hati dengan hati kita, karena iri hati bisa saja muncul setiap saat untuk mencuri potensi dalam diri kita, untuk mencuri kebahagiaan, untuk mencuri passion, dream yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya buat kita adalah, kapankah iri hati itu muncul? Kapan iri hati itu muncul? Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-9 katakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri, seperti jiwanya sendiri maksudnya. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lihat, next dalam ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, yaitu Goliat, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersuara dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lihat ayat 8 sampai dengan ayat 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Lihat ya, Saul marah. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Guys, dengar baik-baik, iri hati muncul di saat kita mulai menghitung kelebihan orang lain dan melupakan kelebihan diri sendiri. Kapan iri hati itu muncul? Ketika kita mulai membandingkan kelebihan kita satu dengan yang lain. Ketika kita melihat orang lain itu berhasil menjadi kompetitornya kita. Bukan menjadi rekan sekerja, bukan menjadi rekan sepelayanan, bukan menjadi saudara seiman, saudara dalam perjuangan. Teman-teman yang Tuhan kasih, iri hati muncul ketika kita memberi celah untuk iblis masuk dan menaruh benih yang lain. Benih yang lain itu adalah benih kecemburuan. Mari orang-orang muda yang Tuhan kasihi, doa saya setiap kita hari-hari ini, perhatikan baik-baik apa yang kita lihat, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar, perhatikan baik dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Sekarang ini mudah bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kehidupan seseorang, melihat sosial medianya.
Jika kita tidak kuat, tidak mampu mengontrol hati kita, mengontrol mata kita, pikiran kita, ketika kita melihat kehidupan pribadi seseorang di dalam sosial media, jika kita tidak sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, tidak menjaga hati, kita bisa mudah iri. Kita bisa mudah cemburu melihat orang-orang tersebut berhasil. Namun jika kita tidak dewasa secara roh, maka yang muncul adalah iri hati atau cemburu. Ketika engkau melihat kehidupan seseorang itu dalam sosial media. Makanya kalau engkau tidak siap, engkau tidak perlu menjadi seorang follower. Engkau tidak perlu menjadi seorang subscriber dari orang-orang yang memang diberkati Tuhan. Orang-orang yang memang lebih daripada kita. Secara fisik mungkin, secara finansial mungkin. Karena itu, ayo sama-sama kita belajar untuk menjaga hati kita. Hati-hati, hindari membanding-bandingkan sesama kita. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, keberhasilan orang lain, keberadaan orang lain, keluarga orang lain, jika kita tidak menjaga hati, ya kita akan mudah jatuh ke dalam kecemburuan atau iri hati. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari bersyukurlah dengan keadaanmu hari-hari ini. Lihat baik-baik, compare, dibanding-bandingkan seringkali ada di depan mata kita. Tapi saya percaya ketika itu pun terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah iri hati, tidak akan pernah mudah cemburu. Amin. Jaga hatimu guys. Tetap percaya bahwa kejadianku dan kejadianmu dahsyat. Setiap personal, setiap pribadi itu unik Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan istimewa. Hidupku berharga, hidupku istimewa. Hidup Anda berharga, hidup Anda pun istimewa. Amin. Jangan lupa bagikan sharing ini. Bagikan khotbah singkat Youth ini ke keluargamu, ke teman-temanmu, sahabatmu, komunitasmu, gerejamu. Doa saya teman-teman, engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah memberitakan firman-Mu, tapi Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan. Siapapun kami yang mendengarkan menyaksikannya, kami boleh sama-sama belajar untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Haleluya, haleluya.